Selamat, Bapak dan Ibu yang baru saja terpilih sebagai kepala daerah. Anda sekarang menduduki kursi kepemimpinan untuk periode 2025 hingga 2030. Dan sejujurnya, ada tantangan fiskal yang sangat mendesak di atas meja kerja Anda saat ini. Di sesi pemaparan kali ini, kita akan membongkar tuntas dinamika anggaran daerah di tahun 2025. Mari kita langsung bedah datanya, supaya Anda punya strategi jitu untuk mengamankan kas daerah. Sebagai penasihat fiskal Anda, saya sudah membagi pemaparan kita ke dalam 5 area krusial. Kita akan mulai dari tantangan 2025, lalu melihat paradoks pertumbuhan, anomali penerimaan pajak, apa penyebab utamanya, dan tentu saja, solusi lewat digitalisasi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mengapa 2025 ini disebut sebagai tahun transisi yang krusial? Tahun ini, kebijakan pajak daerah yang baru mulai berlaku. Dan kalau kita kilas balik perjalanan 1 dekade terakhir, polanya jujur aja bikin deg-degan. Dulu di 2013 dan 2014, kita bisa santai menikmati pertumbuhan pajak 2 digit. Lalu, boom, pandemi menghantam di 2020 dan kita anjlok sampai minus 14% lebih. Sempat ada napas lega saat pemulihan di 2024, tapi perhatikan proyeksi 2025 ini. Kita kembali dihadapkan pada tren penyusutan, minus 4,5%. Jelas, ini sinyal bahaya buat stabilitas anggaran Anda. Nah, ini membawa kita ke poin kedua, sebuah paradoks yang saya sebut sebagai ilusi ekonomi. Coba pikirkan logika sederhananya begini. Kalau ekonomi nasional tumbuh bagus dan sehat di angka 5,11%, seharusnya pajak daerah juga ikut naik kan? Uang berputar, bisnis jalan, tapi nyatanya sama sekali nggak begitu. Penerimaan pajak daerah malah tekor, menyusut tajam di angka minus 4,5%. Ini sangat kontradiktif. Lebih aneh lagi kalau kita bedah per pulau. Pulau Jawa itu mesin utamanya ekonomi nasional kita. Pertumbuhan ekonominya tembus 5,3%. Tapi luar biasanya, pengumpulan pajak daerah mereka malah runtuh paling parah, minus 8,4%. Kalimantan, serta Bali dan Nusa Tenggara juga kena fenomena yang sama. Ekonominya tumbuh mendekati 5%, tapi pajaknya minus. Cuma Sumatera yang pajaknya masih bisa tumbuh positif. Kok bisa begitu? Disinilah kita harus paham konsep yang namanya tax buoyancy, atau daya apung pajak. Sederhananya, ini adalah seberapa responsif penerimaan pajak terhadap perubahan aktivitas ekonomi. Kasus tadi membuktikan bahwa perputaran ekonomi yang kencang di daerah Anda nggak serta-merta otomatis masuk jadi duit di kas daerah. Ada rantai yang putus di tengah jalan. Mari kita masuk ke bagian ketiga dan melihat lebih dekat anomali yang terjadi di daerah-daerah ini. 89%. Ya, di tahun 2025 ini, rata-rata nasional kita cuma sanggup mengumpulkan pajak 89% dari target APBD. Artinya, ada uang 11% yang menguap begitu saja. 11% itu mungkin kedengarannya kecil, tapi coba konversi ke nilai rupiah dalam anggaran pembangunan. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang bisa bikin program-program prioritas Anda gagal jalan. Dan jangan salah, daerah-daerah raksasa pun kewalahan. Lihat Jakarta dan Bali. Keduanya sangat mengandalkan pajak, porsinya lebih dari 40% dari total pendapatan daerah. Tapi kenyataannya, tingkat pengumpulan mereka malah di bawah rata-rata. Jakarta cuma 84%. Ketergantungan yang tinggi pada pajak ternyata dibarengi dengan inefisiensi administrasi penagihan. Tapi tunggu dulu, di ujung lain, ada Papua Pegunungan yang capaian pajaknya tembus 200% lebih. Wah, luar biasa dong. Belum tentu. Porsi pajak mereka itu sangat kecil. Seringkali, angka 200% ini cuma ilusi optik. Kenapa? Karena target awalnya emang dipasang kelawat rendah, supaya gampang dilampaui. Ini bukan tanda fiskal yang sehat, ini cuma main aman. Masuk ke bagian keempat. Jadi sebenarnya, di mana letak kebocorannya? Kenapa uang ini lepas dari genggaman kita? Kalau kita diagnosa, ada 3 biang kerok utama. Pertama, target yang kadang terlalu pede alias optimis, tapi dibangun di atas proyeksi yang ngawur. Kedua, masalah klasik kapasitas penagihan dan penegakan hukum di lapangan yang masih kendor. Dan ketiga, ini yang paling sering luput. Ekonomi kita ini sekarang banyak didominasi sektor informal, kedai kopi kekinian, bisnis online, atau kos-kosan yang putaran uangnya kenceng, tapi sama sekali nggak terdeteksi oleh radar pajak tradisional kita. Ini mengingatkan saya pada satu temuan penting dari periset Bahel dan Sian. Kinerja pajak daerah itu nyawanya ada di kualitas institusi dan kapasitas administrasinya. Sehebat apapun ekonomi warga Anda tumbuh, kalau mesin birokrasi Pemdanya lambat dan gak peka, ya potensi pajak itu akan numpang lewat saja. Nah, kita sampai di bagian kelima. Terus, solusinya apa supaya APBD 2025 ini aman? Buat Bapak Ibu Kepala Daerah, tolong pastikan 3 langkah taktis ini berjalan.
Langkah pertama, geber sistem pemantauan dan penagihan digital. Ini satu-satunya cara buat menangkap pergerakan uang di sektor informal tadi. Langkah kedua, integrasi data dengan pusat. Udah bukan zamannya lagi ego sektoral. Data dari pemerintah pusat itu ibarat peta harta karun buat memburu pajak yang tersembunyi di daerah Anda. Dan langkah ketiga, tolong selaraskan proyeksi anggaran dengan realitas di lapangan. Bikin target yang masuk akal, tapi kejar dengan ketat. Intinya begini, perbaikan fondasi kelembagaan lewat digitalisasi itu udah nggak bisa ditawar lagi. Tanpa integrasi data, Anda cuma akan jadi penonton. Anda lihat jalanan kota Anda macet karena aktivitas bisnis, tapi kas daerah tetap kosong. Momentum ekonomi harus bisa dikonvert jadi ruang fiskal yang nyata untuk mendanai janji-janji kampanye Anda. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apakah pertumbuhan ekonomi di daerah yang Anda pimpin hari ini akhirnya bisa benar-benar diterjemahkan menjadi stabilitas fiskal? Besok saat Anda masuk kantor dan mereview strategi APBD, ingatlah, kuncinya bukan pada seberapa cepat ekonomi Anda tumbuh, tapi seberapa canggih dan terdigitalisasi sistem pemungutan pajak Anda. Selamat bertugas untuk Bapak dan Ibu semuanya.